Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah amma ba'd. Yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, para alim, para ulama, bapak-bapak ustadz, ibu-ibu ustadzah, yang kami muliakan segenap jajaran pengurus dan takmir Masjid Baitul Karomah
Yang kami muliakan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, wabil khusus Bapak Kepala Desa Sumberjaya berikut serta perangkat dan staf pemerintahan desa setempat. Yang kami muliakan segenap jajaran pengurus Nahdlatul Ulama di lingkungan desa setempat dan juga segenap jajaran pengurus majelis atau pengurus santunan anak yatim yang alhamdulillah pada hari ini telah bersama-sama kita saksikan tadi pembagian santunan kepada beberapa anak yatim piatu. Alhamdulillah, semoga menjadi amal yang makbul, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin wal hadirat semuanya saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah bersama-sama senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua sampai saat ini masih diberikan kekuatan, taufik dan hidayah, diberikan kesehatan lahir batin, kekuatan jasmani rohani, sehingga kita semua sampai saat ini masih menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasulnya, dan diberikan kemampuan, diberikan petunjuk untuk dapat melaksanakan perintahnya, yakni dalam rangka berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang sangat indah, Ramadan yang berharga, Ramadan yang memberikan nilai yang begitu mulia bagi timbangan amal kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat mengantarkan kita menuju kebahagiaan dan keselamatan, sehingga mampu memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita haturkan, kita persembahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mohon maaf bahwa saya tidak akan bisa berbicara dengan cara yang lantang, mungkin santai saja. Pertama adalah karena ini puasa. Iya, ketok elek ngomongku kok kebantrenku nang dikira aku ora poso. Pantesnya orang puasa yang ngomongnya santai-santai nggih. Yang kedua, karena saya memang mohon maaf nih sebenarnya agak kurang sehat. Terus terang, saya menerima undangan Pak Kades ini mikirnya beberapa hari, boleh ditanya Pak Kades, tidak langsung saya jawab. Saat dino, rong dino, telung dino tak pikir, sampai Pak Kades WA lagi. Kenapa? Karena memang sebenarnya tahun ini, Ramadan tahun ini saya tuh sudah niat dari sebelum Ramadan tidak mau kemana-mana, cuma kepingin di pondok ngaji dengan santri. Kenapa? Karena beberapa tahun Ramadan yang sudah saya ngaji santri Ramadan tuh tidak pernah khatam kitabnya. Mergo apa? Diundang kono kene. Akhirnya bolos terus ngajinya bolos terus, korbannya santri kitabnya tidak khatam. Gitu. Tahun ini Ramadan saya itu kepinginnya istiqomah di pesantren. Sore ngaji, siang ngaji, malam ngaji ke santri. Sudah lama tidak ngatamkan kitab dengan santri. Dalam rangka puasa di bulan Ramadan, biasanya di pesantren-pesantren salaf itu ada ngaji jenenge kilatan utawa pasanan. Lah, Pak Kades ngundang, tak pikir sehari, 2 hari, 3 hari. Saya bahkan sudah punya kesimpulan, wis iki tak tolak gitu. Karena saya pengen niat saya yang awal ngaji dengan santri. Tapi pengapesane wong lanang kuwi wong wedok. Yang melemahkan prinsip saya ini istri saya. Iya, yang melemahkan prinsip saya ini istri saya. Istri saya cuma bilang, Pak, di pondok yo ngaji, di masyarakat yo ngaji. Yang di pondok kok sampean bolos sehari, sore bolos, malam masih ketemu. Malam bolos, besok paginya masih ketemu sampean. Tapi orang ngundang ini belum tentu bisa tiap hari ketemu. Iku bojoku karo merengut ngono ngomongnya. Lah aku lek ndelok wong wedok bojo merengut wis susah. Terus piye karepmu Bu? Ya berangkat, ya wis berangkat.
Berangkat to piye? Les bojo wis merengut iku wis suram dunia itu. Enggak. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatannya kalau kabar lewat WA niki nuzulul Quran, tapi orang ono tulisane nuzulul Quran. Iki poso tapi kok yo ngapusi. Kata kalau info Pak Kades dari WA itu nuzulul Quran. Memang waktu itu menginfokannya pas masih hari-hari nuzulul Quran. Sekarang udah lewat sebenarnya. Jadi ini pengajian dan istighosah. Tapi apapun itu karena Ramadan tanggal berapapun itu, karena Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran, maka di bulan Ramadan kapan saja kita boleh dan tetap baik membahas Al-Quran. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bahas Al-Quran. Gini, apapun sing mepet Al-Quran, apapun yang mepet Al-Quran, yang bersentuhan dengan Al-Quran, yang punya hubungan dengan Al-Quran, itu pasti menjadi sesuatu yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nabi yang nabi itu diberikan wahyu berupa Al-Quran, maka nabi itu menjadi nabi yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat itu mulia semua, tapi ada malaikat yang ditugasi mengantarkan Al-Quran, maka malaikat itu menjadi malaikat yang paling mulia di hadapan Allah, yaitu malaikat Jibril. Ada bulan yang karena bulan itu, di bulan itu diturunkan Al-Quran dari Allah kepada Rasulullah, maka bulan itu menjadi bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Di bulan itu ada malam. Seluruh malam di bulan Ramadan mulia. Tapi ada satu malam yang malam itu malam tepat diturunkannya Al-Quran ke langit dunia, maka malam itu menjadi malam yang paling mulia dari seluruh malam, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Malam itu namanya malam Lailatul Qadar. Kita ini manusia biasa di hadapan Allah, manusia rendah, manusia hina. Tapi kalau ada manusia yang mau membaca Al-Quran, yang mencintai Al-Quran, belajar Al-Quran, menghafal atau memahami Al-Quran, maka manusia yang biasa tadi derajatnya naik menjadi makhluk spesial, menjadi keluargane, familine Allah Subhanahu wa ta'ala dalam makna majas. Keluarga yang bukan makna hakikat, bukan makna lafziyah, karena Allah pasti tidak punya keluarga, tetapi Allah menyayangi manusia itu seperti kita menyayangi keluarga kita. Sampean punya tetangga, sampean punya warga, sampean punya teman, sama tidak sampean menyayangi tetangga sampean dengan sampean menyayangi anak sampean? Sama tidak? Tidak sama. Anak pasti lebih disayangi daripada tetangga. Tetangga tiba teko sepeda paling sakno ngono dong. Gitu. Kadang-kadang mek ndelok tok to. Kalau ada tetangga jatuh dari motor paling ya Allah loro iku ngono tok. Iya kan? Tapi kalau anak yang jatuh dari sepeda nggak ngomong, sampean pasti langsung lari untuk mengangkat anak sampean. Begitu Allah kepada orang yang cinta, gemar, dekat dengan Al-Quran. Maka dikatakan dalam sebuah hadis bahwa Allah itu punya keluarga di dunia. Ada keluarga Allah, ahlullah fil ard. Ada keluarga Allah di dunia. Ditanyakan oleh sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu keluarganya Allah di bumi? Dijawab oleh Rasulullah, alladzina yaqra'unal Qur'an hum ahlullah fil ard. Orang yang senang, orang yang mau gemar membaca Al-Quran, merekalah keluarganya Allah di muka
bumi. Mereka itulah yang ketika merintih kepada Allah, Allah paling cepat mendengar dan mengabulkan rintihannya. Mereka itulah orang yang ketika memiliki hajat kemudian memohon kepada Allah dengan diawali membaca Al-Quran, apa maneh sampai khataman Al-Quran, maka sekali-kali doanya adalah doa yang pasti akan langsung tembus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud itu pawaane wonge orang ganteng. Nih. Ibnu Mas'ud, lho ana sing guyu berarti ana wonge jenenge. Alhamdulillah, umure wis pira Pak Ibnu Mas'ud? Oh sahabat sampai yamene kok sik urip. Lho ini betul. Ibnu Mas'ud itu cara pawaan orang ganteng. Orang ganteng. Lho bener. Ibnu Mas'ud itu awake cilik, kuru, kunting. Iya, ambune rapate enak. Ya mergo sebab apa? Sebab memang di zaman Rasul Ibnu Mas'ud itu penggaweane angon wedhus. Jadi turune karo wedhus, ya lungguh sak lungguh karo wedhus. Tapi Ibnu Mas'ud itu ahlul Quran. Ahline Al-Quran. Terkenal suara merdu. Nabi Dawud di kalangan sahabat Nabi itu Ibnu Mas'ud. Nabi Dawud niku lak duwe karomah apa? Suara yang indah. Sehingga kalau Nabi Dawud itu ngaji, daun jatuh itu mandek. Ada daun kok jatuh, mandek di udara. Sebab indahnya suara Nabi Dawud. Ini daun ikut berhenti mendengarkan suara Nabi Dawud. Nah, Dawud zaman Rasulullah itu adalah sahabat Ibnu Mas'ud. Senajan ra ganteng suarane rodok lumayan. Ya ora patek duwe-duwe barang wong. Ibnu Mas'ud ya angon wedhus ngono. Tapi Ibnu Mas'ud itu adalah orang yang termasuk paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam sebuah keterangan di antara 10 sahabat yang dari hidup sudah punya nama di surga, sudah booking tempat di surga, ada 10 sahabat orangnya masih hidup tetapi sudah ada istana yang dituliskan nama-nama mereka di surga. Berarti memang terjamin masuk. Siapa? Antara lain adalah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu. Kenapa? Karena hatinya yang senantiasa nyantol kepada kalamullah, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak ganteng nggak popo, nggak suke nggak popo, kok pinter baca Al-Quran, orang itu akan diberikan kebahagiaan dengan apapun yang dia miliki. Ibnu Mas'ud nggak punya duit. Ibnu Mas'ud itu jarang mangan, tapi hebatnya Ibnu Mas'ud meskipun jarang makan, ya gak pernah lapar. Dicukupkan perutnya oleh Allah, jarang makan tapi tidak merasa lapar. Loh, dalam sebuah tarikh dijelaskan Ibnu Mas'ud itu saking jarang makan, awake kuru. Le saking kurune nek ono angin besar meniup padang pasir, Ibnu Mas'ud mesti golek wit cekelan. Kenapa? Takut terbawa angin. Saking kurusnya badan Ibnu. Tapi Ibnu Mas'ud ikut terkenal sahabat yang senantiasa ceria wajahnya. Tidak pernah terlihat sedih. Bahagia. Apa yang membuat dia bahagia? Karena dia berbahagia terhadap kalamullah. Allah senantiasa membuat hatinya bahagia. Kalamullah itu zikir. Sampai baca Quran itu sama dengan zikir. Siapa yang senang zikir, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, hatinya pasti akan diberikan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran itu nama lainnya adalah az-zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah kata Allah yang telah menurunkan az-zikr. Az-zikr yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran di luar Ramadan nggak pakai api. Cuma karena Ramadan itu segala kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok yo eman lek pas waktu Ramadan tidak ngaji Qur'an lho karepe Pak Ustadz kuwi. Bukan berarti kalau di luar Ramadan tidak baik membaca Al-Quran. Al-Quran itu kapan apik kok? Kandhani, ayo, semua bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Maka dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, man khatamal Quran falahu da'watun mustajabah. Barang siapa yang selesai menghatamkan Quran, selesai khatam jaluk apa wae, minta apapun kepada Allah, karena orang yang habis menghatamkan Quran lahu da'watun mustajabah, dia punya tiket doa yang mustajab. Semua pakai Quran bisa. Yang punya orang tua sakit, keluarga sakit, apa amalan dari ulama? Pakai Quran. Ada yang suruh ono uang nak kejet ramati mati, carane piye ben gampang mati? Kok ditekek? Orang ditekek dibacakan Yasin ya toh. Yasin iki Quran menggampangkan pencabutan nyawa. Lho tenan. Nyabut nyawa iki perkara angel. Kalau nggak mati Israel durung gelem nyabut, dokter seluruh dunia kumpul kan supaya dia mati. Nggak mati. Apa buktinya? Oh mati Gus, nek dipotong-potong, dicincang-cincang, dimutilasi mocok ya gak mati. Ono lho wali gak mati dicincang-cincang. Lah bener, di Sidoarjo daerah Tambak Oso itu ada wali zaman biyen jenenge Mbah Sarip. Sarip Tambak Oso terkenal. Zaman Londo. Iya, berjuang dia walaupun sama Belanda sudah diikat, badannya dicincang-cincang, ndase diguak neng lor, wetenge diguak neng kidul, sikile neng kulon, yang gabung maneh. Sebab apa? Sebab duwe ibu iki gak rido nek Sarip mati. Sarip, awakmu durung wayahe mati, urip maneh. Lho itu. Tapi ketika ibunya sudah bilang, "Rip, awakmu wis tak ridani mati Sarip." Lho niku wali. Lho wali di Sidoarjo dulu ada begitu. Saya punya teman dulu waktu di Jawa Mondok, sak kelas ketepaan ya, putune Wali Sarip Tambak Oso. Jadi saya dapat cerita dari cucunya langsung. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Soreh tidak ada, secara terang benderang tidak ada. Kalau secara tersirat ada. Kemudian sampai disunahkan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu perintahnya yang mengajarkan siapa paling banyak? Zikir itu rata-rata yang mengajarkan adalah Rasulullah. Tetap berarti itu adalah ikhtiar daripada Rasulullah. Meskipun apa yang diucapkan Rasulullah itu pasti juga berasalkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Al-Quran iki murni asli, made in Allah Subhanahu wa ta'ala, asli produknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan produk, tidak bisa dikatakan produk. Iki asli kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Al-Quran. Maka sesuatu yang asli dari Allah dan sampai hari ini otentik, orisinil, tidak berubah sedikit pun Al-Quran, itu asli sama. Saya pastikan bunyinya sama. Beda dengan kitab-kitab agama lain. Zaman Nabi Isa dengan zaman sekarang, kitab Injilnya beda. Tapi kalau Al-Quran mulai dari zaman Rasulullah, Jibril pertama kali datang mengantarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai hari ini bunyi Al-Qur'annya sama. Yang beda itu tulisannya. Zaman Nabi Arab orang nganggo titik, ya iya. Arab enggak nganggo titik, kemudian dikasih titik. Kemudian tapi belum punya harokat. Kemudian oleh seorang ulama bernama Al-Imam Khalil Al-Farahidi.
Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Yang ngasih titik namanya Imam Abul Aswad Ad-Duali. Yang memberikan harokat tanda baca fathah, dhammah, kasrah, fathaten, dhammaten, kasroten, sukun, tasdid, itu adalah yang pertama kali adalah prakarsa daripada ulama besar bernama Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Itu sudah tahun berapa? Wis tahun 200-an luweh kuwi. Itu loh. Tapi bunyinya tetap sama. Zaman sahabat yang tidak pakai titik dengan yang sekarang yang sudah lengkap sampai ada tanda wakaf dan angka setiap halaman, itu bunyinya sama, orisinil, asli sebagaimana asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini asli adalah milik Allah. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan kita untuk melantunkan lisan kita, senantiasa digerakkan untuk membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang nganterkan saja malaikat menjadi malaikat yang paling utama cuma sebab nganter, maka bagaimana dengan lisan kita? Akan menjadi lisan yang senantiasa lisan hamba Allah yang mulia, sebab di lisan ini dilantunkan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Maka ulama itu banyak bedah rahasia Al-Quran, rahasia Al-Quran, amalan-amalan, ijazah di Al-Quran. Salah satu ini wong jalur cocok. Kula niki nggak ada duwe amalan. Diamalno ya monggo, gak ya wis gak apa-apa. Wong iki gratisan ae kok. Heeh. Iki gak kanca ora tak kandhani. Ana kitab, ada ijazah yang sanadnya dari Al Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah Al Munawwarah. Ya ulama besar, muftinya Syafi'i di Madinah Al Munawwarah. Ada ijazah untuk orang yang setiap hari bekerja di bawah terik panas matahari, nyawa, kebun, menek kelopo, apa meneh? Yes, pokoknya di bawah terik panas matahari. Ada amalan supaya matahari ini gak kerasa sengetane, tidak terasa panas, ya padange kerasa, ning panase gak kerasa. Lha iki bolak-balik tak amalke ya mujarab. Iya, saya kalau di Palembang kepingin ke kota dari pesantren itu kalau naik mobil umumnya kalau siang mesti macet. Le senenganku akhirnya ngene-ngene iki kula iki sik seneng numpak motor. Numpak mobil ora peduli mobil api elek macet. Kecuali kalau ada mobil yang pakai baling-baling. Helikopter. Palembang macet, dari pesantren ke kota Palembang macet, maka senengnya naik motor berapa hari kemarin siang-siang harus keluar ke Palembang mencari keperluan, naik motor pau panas. Iki amalan tak woco, yuk gak kerasa panas. Iya, tapi syaratnya yo yakin percaya. Ini ada amalannya sampai apalkan surat wasyamsi wadhuhaha. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bital wa idh ba'atha ashqaha fa qala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa aqaruha fa dandama alaihim rabbuhum bi dzambin fa sawwaha. Ayat terakhir wala yakhafu uqbaha, diulangi 2 kali. Wala yakhafu uqbaha ini diulangi 2 kali. Ini sampai ulangi 7 kali surat itu. Sampai ulang 7 kali surat itu, ayat terakhir diulang 2 kali setiap sekali membaca. Sakdurunge budal ning sawah kuwi lho. Maca bodal, penting yakin insya Allah Ramadan orang ngelak. Ya iya, poso-poso nyawa panasnya tidak terasa, santai, ya kemeringet tapi orang kerasa nyelekit ngono. Lho niki pokoknya sampai yakin, gak yakin ya ora dadi. Orang yakin ora dadi. Wong amalan itu Pak Bu sama dengan sampean mau naik motor mau nyalip mobil, nek ndak yakin ora dadi. Tenan, nyalip mobil harus yakin. Numpak motor kok nyalip orang yakin, iso-iso kegencet yang tengah sampean. Tenan, orang berhasil motor. Lebih baik tidak nyalip kalau tidak
yakin nek kepingin selamat, tapi insya Allah nek yakin dipastikan kemampuan motor pun mencukupi, insya Allah mobil di depan akan bisa terlewati. Lebih penting syaratnya yakin. Amalan itu kayak ngono, sampai kok gak patek yakin ya wis. Ono amalan poso 2 tahun gak yakin, ya tiwas mek awake sampai tambah kuru ngono tok. Tapi gak entuk apa-apa. Saya punya teman banyak ada yang puasanya tahun-tahunan tapi ya panggah ngono wae. Lah aku biyen asli gak patek yakin kok ngamalke. Lah apa mbok amalke? Ya hitung-hitung ya latihan poso. Lu ora patek yakin kok ngamalkan ya kucluk. Maka semua itu harus diyakin. Lihat al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Apa yang pertama? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Pertama ketika kita mengamalkan sebuah kebaikan yang berasal dari ilmu harus kita lakukan dengan rasa mantap yakin. Loh iya. Dan itulah ilmunya orang NU. Wong NU itu cekelane yakin. Apa buktinya wong NU itu yakinan? Ngirim ganjaran, ngirim yasin kepada orang mati, pahala kepada orang mati. Nek orang yakin kapok ngirim pahala. Ya iya. Sebab tidak ada yang menjamin apa buktinya pahalanya sampai. Ayo. Oh, apa terus wong sing mati tani meneh? Alhamdulillah kiriman wis teko Kang. Oh. Ora. Enggak, tetapi kenapa kita masih mengamalkan itu? Karena kita yakin. Itu orang NU kemudian melakukan apa? Isra Mi'raj Maulid Nabi, sementara banyak golongan di luar kita yang mengharamkan peringatan itu. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita yakin ini bisa mendatangkan cintanya Rasulullah. Orang lain nggak yakin, ya monggo kono ora yakin. Yang penting kita yakin. Makanya kalau yakin itu masya Allah. Dulu abah kula almarhum Al-Baqir Al-Maghfur lah Romo Kiai Haji Muhammad Mudaris SM itu terkenal di Palembang ahli ini ngobati wong, ahli suwuk, ahli kiai sembur ya. Jengkel terus ndak patek yakin. Wong njaluk karo Gusti Allah kok ambek jengkel. Ya Gusti Allah moh. Itu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mumpung Ramadan, ini bulannya Quran, bulannya doa mustajab. Di Ramadan siapa minta ampun diampuni oleh Allah. Siapa yang minta hajat dikabulkan oleh Allah. Siapa yang mau bertobat, tobatnya diterima oleh Allah. Siapa yang serius beribadah, dosa yang telah lalu, masya Allah diampuni semua oleh Allah. Sampai umurnya berapa sekarang? 60 umpama. 60. Ramadan tahun ini kok puasanya tenanan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, beriman kepada Allah dan ihtisaban, semata-mata niatnya untuk mencari ridho Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka seluruh pahala yang sudah lewat, dosa yang sudah lewat diampuni oleh Allah. 60 tahun dosa yang lalu habis. Yakin kok habis. Ini tenanan. Makanya puasa yang terbaik itu puasa orang tua. Semakin tua dia semakin banyak dosa yang bisa dihapus. Begitu. Tapi kalau yang masih muda-muda dosanya misalnya rapate akeh. Ya biasanya gak patek tenanan mergo ngerasa sik nom. Ala dosaku sik titik rapopo. Ora dibusuk ya rapopo, mau sithik. Tapi yang tua-tua ini kan puasanya serius. Kenapa? Karena merasa dosanya sudah banyak. Jaminannya adalah hadis ini. Jaminannya adalah hadis itu tadi. Ini bulannya maghfirah. Apapun dosa kecuali dosa besar. Dosa besar enggak ya. Ini catatan ulama, dosa yang semuanya diampuni oleh Allah di bulan Ramadan itu dosa kecil. Apa itu dosa kecil? Ngerasani. Enggak ding, ngerasani ki ora dosa ning Gusti Allah, itu dosa adami ye. Dosa kepada orang ngerasani ora. Nyolong sendal. Jo. Terus ngomong apa? Ngomong jorok gitu. Ngomong jorok kan sering toh ibu-ibu itu kalau kaget terus latah gitu kan. Latah terus diucap iku ora barang apik. Barangnya wong lanang barang. Iya. Konyol. Pakah ngono kuwi tunggale kaya ngono kula nate. Saya itu abah saya itu punya karyawan di kebun di Indralaya. Abah saya punya kebun lumayan luas lah di Indralaya untuk nggo ngragati pondok lah. Kenapa ngajak karyawan wedok lanang wedok sak bojo. Untuk napa babat rumput teng kebun karet. Kula ajak naik mobil Ranger itu, mobil double kabin kula kan mburi. Lah terus mau sopir kula iki ra ndelok lubang jumberu. Tahu sing mburi sing wedok mencolok. Konyol.
Kowe pikirmu kok apik men to yu aku ngono. Sing lanang wisin ngono. Bapak Ibu hadirin wal hadirin dimuliakan oleh Allah. Dosa-dosa kecil seperti itu dihapuskan di bulan Ramadan, dihapuskan, termasuk ya lirik-lirik rondo barang kuwi. Dihapuskan di bulan Ramadan, dihapuskan lirik-lirik tok lho ya. Lirik-lirik tok. Dihapuskan di bulan Ramadan. Tetapi dosa besar, mabuk, berjudi, zina, meninggalkan sholat dan lain sebagainya tidak bisa dihapuskan kecuali dengan taubatan nasuha. Ojo dipikir sholatnya yang Ramadan tok berarti engkau sing wingi-wingi gak sholat rampung. Gak, jadi sopo. Itu loh. Maka Bapak Ibu, berpuasa harus dipenuhi dengan kebaikan. Kebaikan harus kita yakini, tapi keyakinan harus datang dari ilmu pengetahuan. Makanya Ramadan ini bulan penuh ibadah. Jangan sampai ibadah kita tidak berdasarkan ilmu. Contoh. Ini di mana-mana saya sampaikan kepada masyarakat umumnya, orang muslimin khususnya yang Palembang dan sekitarnya. Iki tak sampaikan apa? Rata-rata saya Pak Bu, saya tanya, ibu-ibu kalau buka puasa itu doa dulu apa makan dulu? Bapak-bapak doa dulu apa makan dulu? Doa dulu. Jawabannya salah. Fitri setelah membatalkan puasa. Buka kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, Anatut Talibin, Syarah Al-Baijuri, Hawasi Asy-Syarwani, semua menjelaskan itu, bahwa doa itu dibaca setelah sampai membatalkan, bukan sebelum. Karena sunnahnya dari Nabi itu takjilul iftar, yang dipercepat membatalkan, bukan takjilud doa, bukan mempercepat doa, tapi menyegerakan atau mempercepat membatalkan, gitu loh. Kenapa kok sunai? Lo ikan mangan ambek dungo kan mestinya api dungo tuh Gus. Kok malah disik makan? Lo ngertimu baik doa, padahal lebih baik makan. Kenapa? Karena mempercepat buka itu fungsinya, kata Rasulullah, untuk menyelisihi kelakuan daripada orang-orang kafir. Wong kafir iku lek poso bukane kok bengi, ndak maghrib, diolor sewantai. Kata Nabi kita harus beda dengan mereka. Supaya beda berarti kita harus cepat bukanya pas maghrib. Untung Nabi ngejak beda, ya toh? Ya toh? Untung kok Nabi ngejak beda. Umpama Nabi ya wis awak dhewe madani wong Nasrani, jam pinten bukane Nabi? Jam 10 bengi. Waduh. Sakmene iki opname kabeh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahur wa dakhala waktu, kata ulama, binisfil laili, kalau sudah lewat tengah malam. Jadi jam 12 bengi itu loh iso diarani sahur. Kalau masih jam 12 ke bawah, apapun sebutannya kamu kok makan, tidak bisa disebut sahur dan tidak dapat barokahnya sahur. Itu namanya makan malam tanduk, iya toh? Tanduk mangan bengi atau berbuka episode kedua. Sahur lewat tengah malam baru dikatakan sahur. Selanjutnya ini kita kandani supaya ganjarannya akeh. Poso iki. Terus sampai nek sahur itu kadang-kadang kan di gigi ada nyelip makanan toh sisa. Nek makannya mungkin lauknya pakai daging rendang gitu. Daging apa kambing, empal ya. Empal brewok. Empal kan nyelip toh. Makan ayam di gigi nyelip. Kalau makan tahu jangan bilang. Itu ya, nyelip itu kan sampai Rasul, bahkan Nabi Yakub itu Rasul saja masih punya anak nakal, 6 dua anak dari istri tua nakal kabeh. Akhirnya apa? Kemudian Allah memerintahkan Nabi Yakub untuk menikah lagi. Kenapa? Karena dari istri pertama tidak ada yang bisa menjadi penerus dakwahnya Nabi Yakub. Maka menikah lagi Nabi Yakub atas perintah Allah. Istri pertama namanya Laya, istri kedua namanya Rohil. Sing pertama bojo tuwek jenenge Laya, bojo kedua nomornya jenenge Rohil. Masing-masing istri punya asisten budak, hamba saha. Ya, hamba saya satu punya istri tua, satu punya istri muda.
istri tua punya anak 6, istri muda punya anak 2. 2 anak dari istri muda Nabi Yakub semua jadi nabi. Nah, anak pertama namanya Yusuf alaihis salam, anak kedua namanya Bunjamin. Bunjamin cuma nabi tapi bukan rasul. Yusuf nabi plus diangkat jadi rasul. 6 tambah 2 piro? 8. Terus yang 4 dari mana anaknya? Dari hamba sahaya. Asisten istri tua juga punya anak 2 dari Nabi Yakub. Asisten istri muda punya anak 2 juga dari Nabi Yakub. Semuanya tidak ada yang jadi nabi. Jadi dari 12 ini, dari 12 anak yang bisa jadi rasul, yang paling terbaik cuma 1, yaitu Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yakub terang-terangan di depan 12 anaknya ini ngomong, di antara kalian ini yang paling kucintai adalah Yusuf. Itulah yang membuat Ka'bat saudaranya yang lain hasud, dengki, akhirnya punya akal bulus untuk membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur karena tahu bapaknya lebih mencintai Yusuf dibanding mereka. Begitu loh. Ini sama dengan Ramadan. Allah punya bulan 12. Dari 12 bulan itu Allah sampaikan yang paling dicintai, karena di situ bahkan diberi sebab sibuk gatekne wong wedok. Ngobrol mbak wongin bila duwe bojo durung enggak, duwe pacar sowe koyo ngono ngajak ngobrol. Akhirnya waktunya habis, belum sempat mengambil apapun dari dalam Indomaret. Akhirnya Ramadan habis, belum dapat kebaikan apapun dari bulan Ramadan. Al-Qur'an nendak khatam, sholawatnya jarang-jarang, istighfarnya tidak diucapkan, terawihnya bolong-bolong. Awal Ramadan rajin, semangat. Kenapa semangat Ramadan? Lillahi ta'ala boten belgedes. Kenapa di awal Ramadan masjid pasti rame? Karena orang mau bolos masih malu. Sebab apa? Sebab kabeh budal. Engko sitok ra budal ketok temenan lek dekne bolos. Isi ahliane budal apa ora. Tapi kalau sudah lewat 1 minggu, sudah mulai banyak yang bolos. Akhirnya yang lain pun tidak malu untuk bolos. Pak, rabudal Pak, lha itu ora budal. Santai. Loh, ngene iki probleme. Makanya Ramadan harus imanan wahtisaban. Semata-mata yang kita kejar adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga-moga sumber jaya ini juga menjadi sumber pahala. Amin. Sumber jaya menjadi juga sumber bahagia. Amin. Menjadi sumber keselamatan dan kebahagiaan nanti di surga. Menjadi sumbernya keberkahan di alam akhirat dan juga mulai dari di alam dunia. Amin ya rabbal alamin. Demikian sampun ora sesuai. Aku ngelak. Gue harus ngelak, asli ngelak ini. Lek wis koyo ngene iki kadang-kadang mata pun udah salah fokus. Wis ndelok apa sanlek tak kira sira marjan barang. Iki marjan melon. Pak, ndelok coro mati dikira kurma. Dadak coro. Dah. Ndelok LPG dikira degan. Ya Allah, yang ngene iki kok wis enak kabeh. Ndelok ana kasur busa wis koyo bolu lapis. Ya ini guys, makanya hati-hati. Ya pokoknya saya pastikan tidak ada minuman yang terlezat di dunia kecuali es campur di jam 1 siang bulan Ramadan. Saya pastikan tidak ada es seluruh dunia sing koyo apa regane kalah karo es campur awan-awan ini iki. Oh. Lah iya jujur mah ora menungso. Jenenge ustaz yang menungso ngelak, asli ngelak aku. Nggih. Ya padha sampeyan nek mau ngrungokno tok aku ngomel ini kok. Lek Pak Kades apa pengurus majelis santunan mau paling-paling ya sambutan. Aku ngene iki sing diterusne sesuk sambatan aku. Ya demikian saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampunannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.